Memang diperlukan, ada beberapa tapping saya, bagaimana dia reading segala macam ada, tapi saya nggak mau, udah nanti aja lah, itu buat kenangan saya aja lah, pribadi lah. Assalamualaikum. Setelah sholat isya berkabar, dikabari sama Pak Rano lalu ini nih bahwa yang Aminah terima kasih. Pak Rano bilang dia masih ada di ruang ini, saya bilang insya Allah saya secepatnya mewakili produk dulu, saya penggemar dulu semuanya. Kalau memangnya Aminah punya salah, Manya punya salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Aminah diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang selayaknya. Amin. Mak, dapat kabarnya jam berapa Mak? Dapat kabarnya habis sholat isya. Ya memang pas lihat itu Pak Rano bilang ya Aminah ilmunya harus berusaha karena malam dari rumah langsung kita keluar. Insya Allah sebenarnya mungkin terakhir ketemu sama komunikasi sama Mak itu kapan, Mak? Saya kemarin karena bisa sepertinya jadi studio, kita di lapangan, tapi masih bisa diajak ngobrol. Sehat lah masih. Tapi sebelumnya tahu nggak sih Mak sakit apa? Iya, ya, tahunya cuma koma ya. Terakhir ketemu mungkin 3 bulan yang lalu, Mak, atau berapa bulan yang lalu? Syuting kemarin. Ketemu emaknya langsung gitu, kita mau Lebaran nggak sempat ketemu karena pas pandemi. Sebelum pandemi itu kita ketemu memang barengan ketemu di sini. yang syuting kemarin dulu series punya dia studio, kita di lapangan. Tapi ya mau kalau ketemu sih ngomongnya masih lancar ya, masih pendengarannya juga masih bagus. Beliau nggak bisa lihat, tapi Fisiknya pendengarannya itu masih hebat. Jadi kita terakhir ketemu yang bareng-bareng di sini ya Lebaran, memang Bang Rano masuk satu-satu, kata Abang masuk satu-satu. Tahu masuk Bang Rano tuh. Terus siapa, terus saya gini, Assalamualaikum ya, siapa nih? Oh Munaro ya gitu. Jadi dia suara kita dia kenal. Sakitnya dia itu makanya kita bilang nganu banget ya Aminah itu. Apa mungkin setahu saya kenal dia memang ibadahnya dia rajin, nggak pernah ditinggal. Selalu kalau kita kumpul sama
dia habis makan dia nasehatin, nih Tona begini dianya pokoknya alhamdulillah omongan dia tuh kita pakai. Dia bilang dia pesen kalau habis makan jangan tidur katanya. Iya kalau tidur ntar ini kita jadi gede katanya. Pokoknya ya Aminah tuh walaupun sakitnya lama kita ini ya apa sih nggak terasa dia sakit. Kalau di sini yang habis kebanjiran aja kita sih mikirin ngomongnya lantang bener ya. Pesan-pesan terakhir mungkin yang disampaikan apa sih? Nah pesan-pesan terakhir itu waktu kita datang Pesan terakhir secara pribadi kita enggak, cuma melalui via Bang Rano. Jadi bahasanya kan setelah kemarin The Movie kan gini, ayo Ran katanya mau bikin the series, mumpung Nya masih ada. Dia selalu ngomong mumpung Nya masih ada, itu aja omongannya. Jadi selesai the series ini kita belum tayang kok Nya udah ninggalin kita semua. Itu aja pesan yang Apa sih mungkin hal yang nggak bisa dilupain dari maknya selama di lokasi mungkin seperti apa sih? banyak pesannya tuh banyak. Saya dari kalau di Tona dulu nih syuting juga melenong juga. Kalau sholat jangan ditinggal kalau pas waktunya sholat. Nah itu yang anehnya kalau habis makan jangan tidur katanya. Emang kenapa ya kalau tidur ntar perlu banyak lemak gitu nyanyi kan. Kayak dia biarpun dia udah tua badannya kalau kita pas take syuting ya selalu gini nih. Jadi zaman awal kali kalau pas udah mau take ngaruh muka lu lihat deh, lu lihat dulu nafas di kaca gitu. Jangan lu udah didanain sama anak mandok pas aja biarin aja nya yang cakep udah banyak, biarin yang jelek gitu kan. Ente mah kalau dikasih tahu gitu yang paling kesel banget kalau kita udah mau take dia pengen kita lihat kacap lah minimal, lu lihat muka lu dulu deh udah rapi apa belum make upnya gitu. Enggaknya udah begini aja lah, ngaruh kan emang jelek gitu. Itu pasti banyak, ini kalau dibilangin ya ente gitu. Itu saya jadi leluconnya, itu aja yang selalu terngiang di saya. Itu kalau perjalanan karir emaknya sendiri yang kalian rasain seperti apa sih? Wah, apa ya, udah legend banget ya. Saya sebelum main sama beliau itu, karena udah lihat beliau tuh di film, jadi pas 92 ada anak ketemunya, suatu kebanggaan. Ya dulu gue juga banget tuh ya setelah Marco ada Aminah Chandra Kasih gini, masa sih gitu kan. Ya udah legend banget lah, apa ya, sosok ibu. Terus kalau sosok ibu tuh bener-bener yang punya wibawa, punya karisma. Terus kalau di film dia jadi orang yang bahasa Betawi legend gendit itu dapat banget. Ininya tuh bener-bener multi talent bangetnya. Saya pengen kayaknya gitu. Masing-masing dong, setiap orang pasti punya cirinya tuh pasti bahasanya kayak gitu. Seperti soal topiknya kan nama dia apa? Oh lu jangan telan melulu. Nah ini nih kalau syutingnya tepat waktu dia suka dimarahin. Soalnya kan dia agak mapan. Mapan besar. Tapi emaknya memang sosok yang disiplin banget ya. Oh iya. Kalau buat waktu, makanya saya kalau syuting ketemu zaman almarhum Babe Binyamin, Nya Aminah. Jadi kita pertama kali saya ikut sinetron seri judul ketemunya sama orang-orang the best semua, Rano gitu. Jadi begitu syuting di judul lain sama pemain baru yang astagfirullahaladzim, gila loh. Kalau zaman Binyamin dulu, zaman Babe Binyamin syuting kita callingan jam 8 nih, jam 8 ya minimal setengah 8 memang dia udah on lah, udah di lokasi. Karena kan jam 8 callingan kita ya paling selewat setengah jam, sekat dulu zaman dulu itu udah on cam ya, kamera tuh udah oke. Kalau sekarang kan enggak, kita callingan jam 9 kadang tiknya bisa jam 2 siang kayak begitu, parah sekarang. Kalau Nya Babe Binyamin itu buat disiplin waktu lah. Pokoknya lumayan dah kita pakai itu bisa dicontoh banget Disiplinnya ya. Berarti impiannya emang pengen main di series lagi yang sama bareng. Ya kemarin terakhir gitu kan waktu bakal bikin dokumentasi itu yang ya ayo Ran katanya mau bikin layar lebar kapan kesampaian kan sampai begitu juga. Terus ya ini insya Allah kita jadi info ini dapatnya nggak darinya langsung dari abang ngomong ke kita nih, abang share ke kita ya nih dibilang nih kalau ada series mau bikin ayo dong mumpungnya masih ada nih, mumpungnya masih bisa gitu. Jadi kan bahasanya kayak dia ayo bikin the series karena kan gua mau pernah gitu, kayaknya udah ngasih kode kayak gitu. Tapi ngomongnya masih lancar. Ya ngomongin pokoknya kalau dia ngomong kita tuh ya
udah nggak nyangka. Itu juga berapa lama? Itu berapa hari yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Setelah The Movie kan ya mungkin abang kali ya ngomongnya kita mau bikin The Series nih gitu. Itu kita dia nih kayaknya cepetin kali soalnya dia digodong gitu. Ayo kan kalau bikin The Series mumpung masih ada kan kita baru kelar nih syuting. Tapi belum tayang. Besok tanggal 27 insya Allah tayang di SCTI. Nah itu kan mungkin ini series belum tayang. Oh, yang bang dulu. Dia penjualan polisi. Bang Ojal. Seperti apa sih mungkin waktu di lokasi syuting di syuting terakhir ini? Beliau kan setnya di set khusus ya, nggak di studio khusus gitu, jadi nggak di set lapangan yang sekarang udah kita pada syuting gitu ya. Kemudian waktu di series ini saya nggak ada satu prank sama beliau gitu, jadi kita melalui via kabar itu aja, ini udah syuting ini kan kemarin yang diare kan Rio ya, saudara kita ya. Kata Rio, kan saya pernah nanya, Rio gimana dari punya? Masih hebat banget kok, masih enak, dipancingnya masih enak. Mas Rio baca, ya tuh nangkep, cepet gitu kata Rio. Kita kan cuma nanya, Mas Rio kemarin dari nikah gimana gitu? Masih hebat kok, masih mantap. November awal ya? Oktober kemarin ya? Tapi emang walaupun lagi sakit tapi tetap semangat Oke doanya bahasa kan gue capek nggak ada, selalu dia ngomong ayo dong kalau mau di TV mau masih bisa nih, selalu bahasanya kayak gitu. Nya sempat cerita nggak sih mungkin pengen sesuatu cuma itu nggak dekat? Kalau ke kita nggak tahu kalau ke abang ya, soalnya kan banyak lagi komunikasi banyak apa, jadi kita abang dapat info apa nanti baru nyampe info apa kayak gitu. Kalau sekarang sih selalu komunikasi terus. Sekali. Pokoknya yang buat inian kita tuh maknya kalau syuting walaupun dia kemarin sakit nggak rewel, nggak bikin sibuk unit, pokoknya nggak minta ini santai banget, santai banget itu. Satu orang terakhir udah maksudnya ketemu dia langsung yang di studio. Nah itu sifatnya kan studio kan set kan dingin banget, jadinya kan yang baring terus, jadi nggak pendinginannya handphone itu biasa aja. Terus saya pas ini udah itu kalau saya ketemu langsung sama Nyanya pas berhenti dia Doanya seperti apa Bu? Oke, terakhir doanya. Doanya apa? Doanya mudah-mudahan banyak Aminah kasih di lapangan kuburnya, ditempatkan di selayaknya semuanya yang punya dosa-dosanya, dan yang beliau punya dan bisa kita ambil ilmunya dia. Dan semua penggemar dulu pokoknya maafin emaknya ya kalau dia punya salah. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya buat emaknya. Ya, terima kasih. Ma itu kalau berada dengan kita, dia selalu tuh kayak sosok ibunya lah yang kita selalu kangenin gitu lah. Punya waktu pas syuting punya kenangan yang nggak bisa dilupain? Kalau kenangan sih banyak ya. Semua adegan yang kita syuting sama beliau tuh punya kenangan yang luar biasa. Padahal baru 2,5 bulan yang lalu kita baru selesai syuting dengan almarhumah untuk film Sidul The Series yang akan tayang pada tanggal 27 ini. Beberapa bulan lalu ada pesan dari maknya ke Bang Han sendiri atau nggak ada, sama aja. Jadi terakhir kita syuting di tahun 2018-19 Sidul The Movie sampai kita melewati pandemik dan ketemu almarhumah lagi di tahun 2022 sama aja. Jadi dia tidak drop, tidak apa, sama aja. Kondisinya fit, memorinya bagus, semangatnya ada gitu. Ada pesan-pesan mungkin dari maknya ke Bang Han apa gitu Bang? Nasihat atau apa gitu? Ya nasihat selalu jadi orang yang baik aja. Sosok maknya pas di lokasi syuting Sidul, sosok yang seperti apa Bang? Menurut Bang Atas gitu kan? Kalau sosok kan terakhir ini yang kita mulai ketemu lagi dari 2018 itu memang yang dibicarakan hanya adalah adegan-adegan yang kita itu. Soalnya kan memang dengan kondisi sakitnya, buta, lumpuh, ya kan.
Jadi kita juga tidak bisa terlalu banyak bicara sama maknya soalnya takut dia kecapean. Gitu. Jadi, komunikasi terakhir sama maknya kapan bang? 2,5 bulan lalu waktu syuting The Series. Nah, itu saya bilang dari 2018 sampai The Movie sampai 2022 stabil kondisinya. Tidak ada yang dibilang jadi lebih parah atau enggak. Jadi kalau dikasih skrip hafal, bercanda hafal, semua oke kok. Dan masih mengenali Ya memang dia kan tidak bisa lihat. Jadi dia mengenali kita tuh dengan memegang wajah kita. Dan itu hafal ya. Kalau saya kan hidung gede gitu loh. Bang, melihat perjuangan maknya, ya kan selama satu tapi masih ingin ikut syuting gitu. Jadi sebagai partner. Oh kalau maknya kalau tahu kita lagi syuting dan dia ngotot harus ikut, biarpun dengan kondisi dia begitu, dia mau ikut, harus dilibatkan. Masih semangat dia untuk syuting. Semangatnya luar biasa dan itulah yang memotivasi kita belakangan ini semenjak dia sakit. Seorang maknya aja yang sakit begitu tidak pernah komplain atau ngedumel, apalagi kita yang sehat, betul kan? Gitu. Dan itu adalah satu semangat yang kita belajar, motivasi itu dari almarhumah ya. Mohon yang nggak bisa dilupakan dari Bang Han sendiri dari maknya gitu. Apa yang bisa dilupakan? Yang paling berkenang. Yang paling berkenan ya itulah, itu saya bilang tadi, sosok ibunya ya kan, yang selalu hadir dan ada untuk kita dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau di kalau di TV kita lihat, kalau kita ulang-ulang kita nontonnya masih ngabisin gitu bang. Jadi kalau kayak kekeluargaannya kental banget gitu bang antara pemain. Ya kalau kita lihat dari 30 tahun sampai sekarang ini yang main itu kan sama semua, dan yang sudah tidak ada lagi tidak pernah digantikan. Nah itulah kekeluargaan kita yang kita bertahan sampai hari ini, dari 92 sampai 22, it's almost 30 years. Mungkin ada caranya gimana sih bang menjaga bikin film itu kayak bener-bener kayak keluarga gitu bang? Apa di lokasi sering ngobrol atau gimana bang? Kan kalau makin dewasa kan makin pinter kita, ya kan? We know who is the right people and who's the, ya sekarang is different lah, memang berbeda. Kekeluargaan itu kan kita nggak membangun dari setahun 2 tahun yang lalu, udah 30 tahun gitu loh, dan itu udah hampir lebih dari setengah umur kita. Kalau di lokasi emangnya gitu, kalau di luar lokasi karakternya sama nggak bang? Ya kalau di luar lokasi sebenarnya kita jarang ketemu ya, tapi kita punya satu grup di mana kita sering banget komunikasi, sekali-sekali ketemu mungkin di rumahnya Bang Rano atau ada yang ulang tahun ya begitu. Pemain-pemain Sidul rencananya hari ini udah ada yang komunikasi ke Bang Han yang mau ke kuburan siapa yang mau ke kebanyakan udah ke rumah sih kemarin, apalagi Bang Rano sekarang posisi di Singapura, Mbak Modi lagi di Belanda, baru nyampe tadi malam. Oke. Mereka ada rencana untuk ada rencana untuk datang ke makam nggak? Kayaknya Bang Rano besok dia akan landing pagi dan dia akan langsung ke makam. Tenis. Kecil. Ada makam sosial di sini. Sono dong. Apa yang mau ditukar? Baterai aman. Gue batin aja ya. Kemana-mana nyari-nyari atau mau serius masalah wasiat. Nggak bisa sampai ke ajar. Maksudnya seperti itu, karena dengan pemahaman masing-masing kita di rumah kita tidak Mbak Ade sebagai anak yang selalu mendampingi sampai akhir hayat, ada kenang-kenangan apa sih Mbak? Sosok emaknya. terbaik, baik pasti semua orang bilang ibunya.
Saya juga bilang gitu, tapi memang benar begitu. Ibu yang lembut, yang kuat tapi lembut, kuat hati tapi lembut, terus baik. Banyak ajaran-ajaran yang karena ya kita nggak tahu, kita juga kita tahu juga Terakhir ada pesan apa yang diwasiatkan oleh Bu Haji ke anak-anak mungkin? Udah sekarang saking sering lamanya kan berbaring terus, kita bolak-balik gantian. Ya omongin apa itu aja nih omongin kita dengar, dan itu pasti saya ibu nggak terlalu banyak bicara. Tapi terlihat seorang ibu yang tegar banget ya, artinya menghadapi apapun itu. Jadi kita justru sering curhat, nanti ibu kasih tahu udahlah kita aja misalnya itu sampangin. Jadi kita punya masalah besar, ngomong ibu langsung bilang langsung cair. Kita bisa lebih ikhlas. Ibu terus orang yang ikhlas, jadi mendidik kita untuk ikhlas. Bu, mohon maaf Bu, lagi wawancara nih Bu. Ibu pernah ngerasa ngeluhnya Bu? Iya itu. Ikhlas, pokoknya ibu benar-benar sosok yang ikhlas apapun itu. Jadi hidupnya jadi tenang, sangat tenang. Ibu terakhir masih ikut mini series Sidul ya Bu ya? Iya. Seperti apa mungkin Bu? Ya waktu syuting ya kan saya tanya, ibu capek nih Bu syuting, karena kalau berangkat syuting itu udah pasti naik ambulan, karena kalau keluar dari kamar harus dipakai tandu. Nah jadi bagi keluar syuting itu kan bisa dibantu sama saudara-saudara yang lain. Jauh juga. Saya tanya gimana Bu? Ini sama-sama aja sampai di rumah juga. Saya mau ketemu teman-teman semangat ya. Jadi beda karena saya juga pernah lihat almarhum nenek saya dulu kalau di rumah sakit begitu udah kalau syuting undangan manggung di Ancol itu matanya berbinar-binar. Saya bisa lihat loh matanya itu. Mata Ngerasain capek ya Bu? Mata ibu juga kayak gini, nanti di panggung bisa berbinar kan teko kayak gitu karena nggak masalah. Itu mungkin seniman yang bisa merasakan seperti itu. Tapi beberapa hari terakhir sempat drop nggak Bu? Beberapa justru gini, satu hari terakhir aja, enggak sebenarnya udah dari pertengahan November, 20 November pernah saya panggil. Saya kan selalu nggak mungkin bawa ibu ke rumah sakit, ibu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi kita panggil dokter dan infus di rumah. Itu sekali tanggal 21. Terus biasa-biasa aja lagi, memang cuma agak muntah, jadi trauma kalau muntah kan sakit. Jadi kalau dikasih makan muntah, jadi menurun gitu. Cuma kita udah berusaha kasih pengganti makan apa seperti susu yang bisa menggantikan makan. Karena udah juga nggak bisa dingin, nggak mau, jadi harus hangat. Terus terakhir ya kemarin itu, jadi tengah malam, jam-jam 10-an gitu kan, saya udah ngurusin ibu nih habis isa, terus saya ngurusin kerjaan saya kan gitu. Itu saya boleh siapkan itu, saya masuk kamar lagi, tahu ibu udah muntah sendiri. Memang saya pesan sama ibu karena waktu itu waktu muntah saya nggak ada, saya lagi nggak ada di kamar, ibu teriak kenceng banget sampai kedengeran keluar, padahal itu pasti teriaknya kenceng banget. Jadi lari-lari, terus bilang aku sendiri. Nanti di situ saya bilang ke ibu lain kali kalau muntah ibu miring aja ke kiri atau ke kanan, jangan tunggu. Saya nggak tahu karena nggak dikondisi kapan, takut ke masukan lagi. Kemarin kondisi ternyata begitu, pas saya masuk itu ada di situ muntah terus, muntah lagi sampai menjelang subuh. Saya teleponin saudara-saudara saya, ini kayaknya saya punya feeling yang saya punya sayang mungkin nggak biasa, jadi kamu pada datang. Saya bilang pada datang, jadi subuh-subuh kakak saya udah di rumah, kita nungguin terus masih muntah terus sampai 13 kali itu dokter ke rumah tuh 13 kali diinfus langsung 500 ml itu cairan.
kasih obat anti mual, anti muntah. Itu biasanya kan itu udah yang kelima kali, langsung oke, baik-baik aja ibu. Ini enggak, saya kasih obatnya muntah lagi, saya kasih apa makan muntah lagi, kan sempat tidur sampai 17 kali, mungkin 18 kali gitu, muntah terus. Akhirnya saya bingung, ini nggak bisa kayak diemin kayak gitu, udah kayak gitu, takut dehidrasi. Saya cari lagi, saya cari suster yang deket rumah yang infus untuk kasih cairan aja, saya takut dehidrasi. Itu lagi, jadi dalam proses diinfus, dari proses diinfus udah habis 1 botol, itu yang bahkan suster itu ke rumah, nanti saya balik lagi sekitar sekitar 6 jam, nanti setengah 1 malam. Jadi saya tuh waktu saya kan saya belum tidur, saya mau gantian deh gitu sama ibu, jadi saya butuh nggak lama sudah selesai datang, saya tidur. Karena saya lihat ibu masih ngobrol. Kalau saya lihat ibu nggak kayak gitu, saya nggak akan saya tinggal tidur gitu. Ibu kalau memang kelihatan ibu mau berpulang gitu. Artinya nggak ada firasat ya Mbak? Nggak, firasat sebenarnya ada. Tapi maksudnya bukan kalah mengantuk. Sebenarnya nggak bisa tidur. Pada bilang gini, gantian aja nanti supaya kalau gantian kan tadi saya juga belum tidur, nanti dia tidur saya tungguin, saya sih jadi saya pasti nggak tahan taunya ibunya udah nggak tahan, nanti kita berharap ini lihat, jadi tidur dari sebentar 2 jam, 1 jam setengah saya dibangunin lama ibu. Tapi sih kalau di antara sedih atau apa, tapi saya lihat itu kepergian yang mudah sekali gitu. Buat kita ya dengan penyakitnya ibu tuh yang seperti itu, saya rasa puluhan tahun ibu menderita seperti itu sebenarnya, walaupun ibu ikhlas, ibu tidak merasakannya seperti apa ya itu, pasti kan ada yang merasakan itu kayak siksaan ataupun ibu biasa-biasa aja, hari-hari biasa, semua disyukurin terus. Jadi buat kepergian ibu seperti itu ya kita bersyukur ya, akhirnya ibu udah terbebas. Kalau kita kan sakit dia nggak pernah merasa, tapi maksudnya sudah terbebas. Mbak Ade, nanti kan tanggal 29 Januari ulang tahun ya. Nah, akankah nanti ada doa-doa gitu di rumah? Kalau kita sih belum tahu. Biasanya sih kita selalu tuh ya pasti di tahun ya, tahun yang lalu banjir, kehilangan sosok ibu, udah seperti itu pasti orang yang udah punya pasti akan tahu karena yang terbaik ya, jangan sampai lepas silaturahmi keluarga itu nanti tidak ada orang tua ya, sudah tidak ada yang dituakan. Tadi kan ibu di rumah saya terus, kalau hari tahun, hari raya dan sebagainya saudara datang ke rumah saya. Di sini bagaimana? Itu kan kita yang harus jaga itu. Saya itu sendiri. Sebelumnya pernah ada obrolan-obrolan nggak Bu dari almarhum, misalnya dari anaknya atau cucunya yang bisa meneruskan karir ibu di jadi seniman gitu di situ? Gimana ya? Saya dari kecil, kita dari kecil, Makwo selalu bilang jangan jadi artis, jangan pernah jadi artis. Sebenarnya ibu saya juga nggak boleh juga sama Makwo. Tapi kita bagaimana, ada yang turun dari ada yang nggak, ada temannya mau yang rayu-rayu terus, main ada katanya ibu bilang ini, aku ngancem kalau aku nggak dikasih syuting, ntar aku marah atau apa gitu. Cuma saya tidak pernah tertarik karena nenek saya bilang gitu, dan kita anaknya pekerja seni zaman dulu kita tahu kayak apa dapurnya, jadi kita nggak pernah terpikir untuk masuk ke dunia itu. Oke. Kalau belum tahu pesan pada anak-anaknya apa sih yang selalu dikenang? Pesan dari Manja. Yang pesan dari ibu, kalau rezeki belum di tangan jadi yang menangan. Kalau sudah di tangan itu rezekinya gitu. Jadi kita khayal, jangan terlalu banyak gitu. Aduh aku mau dapat uang sekian, jangan. Nah kalau dari tangan kita itu baru ada banyak sih gitu. Ya udah ya. Oke, minta doanya boleh Mbak Ade buat pemirsa di rumah. Ya mohon jadi ya ini akhir perjalanan kehidupan ibu saya, sekian terima kasih, segala kehilafan ya selama karirnya ya, kami mohon
membukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan juga kami berterima kasih atas kontribusinya juga beliau sehingga ibu saya juga jadi bisa jadi terkenal sama penggemar-penggemar ibu. Ya saya mohon sekali lagi bantuan doa juga, mudah-mudahan ibu dilapangkan rezeknya, Amin. salah dosa-dosanya, kemudian diberikan tempat yang dijadikan taman-taman surga. Amin. Saya rasa Makasih Mbak Ade. Makasih Mbak Ade. Saya kenal Mak Wo dulu sebetulnya daripada Maknya. Jadi zaman saya kecil umur 9 tahun saya kenal. Dulu ada Mak Wo, dulu ada Viviang. Saya kenal Mak Wo dulu. Walaupun Maknya Bu Aminah saya tahu tapi nggak pernah syuting. Hanya beberapa kali pernah main dengan almarhum Babe. Nah setelah itulah, tapi mungkin saya akrab dengan Maknya ya sejak tahun 92. Memang sinetron Sidul. Jadi kalau sekarang tahun 2022, 30 tahun saya bersahabat dengan beliau. Beliau udah seperti kita anggap seperti ibu kita sendiri gitu. Jadi semuanya udah nganggap ya. Cuman kemarin ya adik saya Mbak Maudi nangis, dia telepon, dia baru mendarat dari Amsterdam. Dia ya liburan, dia selalu kalau setiap tahun pasti pulang ke sana. Karena Mbak Maudi juga kan tinggal di Bali sekarang. Setelah kemarin mertuanya datang liburan ke Bali, dia antar. Dia baru mendarat, dia WA langsung dia telepon, Bang saya nggak bisa pulang. Saya bilang udah, saya sendiri di Singapura, saya juga nggak bisa pulang. Semalam tuh begitu saya dengar berita, nyari tiket pesawat aja susah setengah mati. Ya kita tahu semua lagi rame seperti ini. Jadi itulah pertemanan saya dengannya sudah lebih dari 30 tahun. Banyak kenangan artinya ya 30 tahun. Mungkin yang paling mengesankan? Tentulah Sidul ini terlalu banyak yang hilang. Babe pun di sini. Babe juga Benyamin juga dimakamkan di sini. Pak Tile, Basuki, pasti punya kenangan ya. Kita jadi ya apa ya? Kita jadi keluarga besar yang saling terkait, saling apa ya? Saling berhubungan. Yang agak saya menangis sekarang ini, Sidul baru akan ditayang di sebuah stasiun televisi. Itu season pertama. Saya baru selesai menulis skenario season kedua. Dan sekarang kenyataan Maknya nggak ada. Ini sama yang terjadi di saat saya menulis waktu itu Babe. Skenario saya udah kelar 13 episode. Nggak tahu Babe meninggal dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana cerita 13 episode. Dulu sebetulnya saya udah mau tutup Sidul, udah nggak ada lagi. Tapi karena permintaan beliau juga, ceritain sama orang bahwa umur itu pasti. Sekarang juga kejadian seperti ini. Saya lagi bingung bagaimana saya mau mulainya lagi. Jujur ada rencana habis Lebaran mau syuting season kedua. Cuman dengan nggak ada beliau harus saya robah kan. Itu yang membuat saya kenangan. Itu yang membuat saya apa ya? Sidulnya kayak hidup gitu. Makanya saya bilang sama ini cucunya si Abi. Satu saat pun di saat saya udah nggak ada, kamu harus bisa melanjutkan lagi. Sidulnya hanya sebuah perjalanan saja. Orang yang ada di situ hanya menjadi bagian-bagian bersandiwara aja. Jadi ya kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang. Ya. Meninggal. Gimana? Sebelum meninggal pernah ngomong apa gitu cerita. Iya. Permintaan terakhir Iya. Yang selalu dia sampaikan, ayo terusin Sidul, mumpungnya masih ada. Saya bicara ini di depan beliau nih. Dan ini yang saya sampaikan bukan hanya beliau bicara sama saya, sama Lia begitu, sama Maudi begitu, sama si Atun juga begitu. Itu kadang-kadang membuat, Bang, ini gimana nih, Nyak nih ngomong begini, Abang mau ngelanjutin lagi nggak? Iya. Walaupun saya tahu kondisi beliau itu kan nggak bisa saya ekspos, tapi beliau itu kunci loh. Maknya itu, ibunya Sidul itu kunci dari problem Zara dan Jenab. Nggak bisa saya buang ini. Ini menjadi awal lagi yang lebih sakit lagi sebetulnya kalau mau dilanjutin. Tapi series kedua nanti bakalan pasti ada kan? Pasti Maknya ada. Pasti Maknya. Udah selesai kok.
Tanggal 27 rencana ditayangkan. Tapi ada kelegaan nggak sih emaknya berhasil menyelesaikan proses syuting series itu? Ya, jujur makanya saya bilang saya sedih, tapi saya bahagia. Ya bahagia satu, beliau nggak menderita lagi. 20 tahun beliau lumpuh dan buta. Sekarang beliau pergi. Beliau pergi setelah purna tugas saya menjadi seorang ibu. Dan saya nggak mau cerita kisahnya ini. Nanti kalian nonton aja. Dialah yang menyelesaikan problem Sarah dengan Jenab. Tapi bagaimana? Nonton saja, saya nggak mau. Apa namanya? Istilahnya apa namanya? Spoiler. Oke, Bang, nggak ada jabu nggak sih bang? Ya. Dari mana ini nggak ada scene yang tersisa, udah semua terampung. Waduh, kalau sebagai tokoh sudah paripurna. Ada satu adegan besok, tapi saya nggak, ini spoiler. Terakhir dia manggil si Dul, Nyak mau bicara sama lu. Jadi antara Dul sama Nyak ngomong. Apa isi ngomongnya nonton aja. Saya nggak mau cerita. Inilah kadang-kadang si Dul tuh aneh. Dari Dul 1 ke Dul 2, Dul 2 ke Dul 3, Dul 3 ke Dul 4 itu semuanya ending tuh open. Babe meninggal masih bisa dilanjutin, Basuki meninggal masih bisa dilanjutin, Engkong meninggal masih bisa dilanjutin. Sekarang maknya, apakah selesai? Dia nggak mau selesai. Itu pesannya. Karena ada si Dul lagi, ada anak-anak yang mesti lo didik. Itu yang berat. Bang, ketika syuting apakah sempat kayak mengeluh sakit? Enggak. Semangat? Wah, luar biasa. Jadi terpaksa. Nggak apa-apa nih, panjang terlalu edit segala. Saya untuk adegannya terpaksa bikin set studio. Karena nggak mungkin saya bawa dari rumah dia ke lokasi syuting. Kemarin saya syuting di Parung. Kita itu dulu sebentar. Stop dulu, azan. Break. Emang banyak amat? Hah? Banyak. Dari pagi tadi. Masa 10 pagi. Oh, jangan-jangan karena di IG gue tadi ya gue mau pulang. Nah, itu. Jam 10 Bang Haji. Di Singapura aja loh rame orang Singapura. Imigrasi tuh. Pak Rano, kita dulu duka cita ibu meninggal ya. Kenapa tak pulang kemarin? Ya gue bilang nggak ada tiket. Udah ya. Ya oke. Boleh tadi dilanjutin mengenai proses syuting ya, yang di set di. Ya artinya setiap adegannya itu hanya ada di kamar kan. Jadi untuk adegan kamar tuh terpaksa saya bangun set. Saya sewa studio. Studio tuh saya sewa nggak jauh dari rumah. Ya kira-kira kalau naik mobil 45 menit lah. Dia kan di Ciledug. Sementara studio yang kita sewa di Tangsel. Sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah Parung, jadi nggak mungkin. Nah itu itulah untuk adegan maknya itu saya sewa studio, kita bangun set rumah dengan suasana nyaman. Ya artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia nyaman lah ya. Karena ya Nyak ini udah ragu untuk bicara sebetulnya, karena dia yakin pelo. Tapi saya bilang Nyak enggak, saya mau. Memang Nyak harus bicara setiap pelo, jangan ini. Artinya saya mencoba menyemangati dia gitu. Itulah cara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau, bahwa dia syuting harus nyaman, tidak panas segala macam, supaya enak lah dia ini Dan yang luar biasa, beliau ini masih mau reading, itu yang luar biasa. Makanya asisten saya Mas Rio itu sama ya asistennya si Kiki, sebulan itu hampir 2 minggu ngasih tahu dialognya, tapi tetap dipantau. Kalau dia nggak bisa dirubah, ya seperti itulah kondisinya maknya. Artinya skenario itu mengikuti alur maknya. Iya, saya mengikuti. Ya tentu kita punya bagan, tapi setelah itu kita kasih tahu Nyak ngomong begini. Begitu dia coba reading, walaupun ya nggak mungkin lah, pasti lafalnya akan beda. Dengan itu baru kita tidak keluar dari. Sebetulnya ya dari dulu tuh Sidul tuh skenario tuh cuman buat tatakan kacang goreng sebetulnya. Semua improvisasi. Ya bayangin saya pernah ngederek 3 orang buta huruf. Engkong buta huruf, Nyak Rodiah buta huruf, Pak Bendot buta huruf. Bayangin. Tapi kalau dia ngomong apa ini Dul? Ngomong jadinya luar biasa. Itu yang membuat hidup sebetulnya ya Sidul itu gitu. Tapi banyak semangatnya masih kelihatan. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya ya ada beberapa, ya nantilah kalau memang diperlukan, ada beberapa taping saya bagaimana dia reading segala macam.
ada, tapi saya nggak mau, udah nanti aja lah, itu buat kenangan saya aja lah, pribadi lah. Kalau nggak nanti terasa seakan-akan mengekspos gitu loh. Ya jujur itu yang membuat beliau ya dalam tanda kutip usianya panjang, karena beliau berharap Sidul akan dilanjutin lagi, Sidul akan dilanjutin lagi. Itulah keadaan seperti itu. Tapi di season kedua sebenarnya udah disiapkan. Itu maknya itu dilibatkan nggak sih Bang Dul? Oh iya, udah dilibatkan. Tapi jujur ada diskusi saya. Saya kebetulan kan nulis ini, saya dibantu dengan ya, tim lah ya. Kita udah tahu situasi kondisi. Artinya ada alternatif yang, tapi saya bilang saya nggak akan ganti. Apapun yang paling pahit, ya artinya bisa kita mulai dari mana kalau memang satu saat maknya udah nggak ada, karena itu ya permintaan dia. Dul, lo bikin sekarang mumpung gue masih ada, ntar kalau memang nyak udah nggak ada lo ceritain. Ini yang buat saya bilang aduh iya nyak, begitulah. Beliau bahagia apalagi sekarang beliau satu tempat dengan ibunya yang ternyata namanya emak juga. Kalau yang Aminah namanya emaknya, kalau ini emak gitu kan. Saya baru kaget begitu saya lihat teman saya ini Haji Tato ngirimin. Saya bilang, saya minta tolong dia dari Singapura. Gue bilang, lu urusin makamnya gue. Iya bang, saya urusin semua. Alhamdulillah teman-teman di Bivak nih bantuin semua. Makanya saya pantau terus. Ya sebetulnya kemarin juga waktu makamnya live juga sih saya pantau. Ini kebetulan nih teman SMA, jadi ya beginilah. Kita udah kalau udah tua apalagi yang kita bisa bikin. Bang Rano, tapi ada nggak yang permintaan yang belum terkabulkan gitu beliau nih? Saya pikir mungkin alhamdulillah ya. Ya dalam tanda kutip. Misalnya yang terakhir rumah di Ciledug sudah direnovasi ya. Tapi memang kalau banjirnya nggak bisa, karena itu ya beliau kan tinggal rumahnya itu sebelahnya tuh sungai. Itu sungai kali itu kalau udah banjir udah naiknya bisa 2-3 meter. Jadi artinya setelah itu akhirnya rumahnya udah kita renovasi. Itu permintaan. Ya nyak mau rumah dibetulin. Artinya ya kemampuan kita apa ya? Rumahnya selesai lah, rumahnya selesai gitu. Bang Haji, terakhir mungkin boleh tahu ending terakhir dari emaknya di Sidul seperti apa? Tak spoiler lagi. Udahlah, pokoknya di saat ada dua perempuan menghadap dia, si Nyak cuman ngomong, Dul, Nyak mau ngomong sama lu. Jadi dua perempuan keluar, itu udah ada di promonya kan. Jadi cuman Dul sama Nyak. Ngomongnya apa? Entar nonton aja. Banyak scene-nya ya ketika syuting kemarin? Banyak, ya bukan banyak ya. Iya. Kita ini kan dalam arti kata maaf, Nyak ini sadar satu saat nggak ada. Sadar kali Nyak satu saat nggak ada. Apa? Dia banyak memberikan ide gitu loh. Cuman saya nggak sanggup untuk ininya kan. Dia apalagi coba Anda bayangin. Nggak COVID aja dia nggak keluar kamar, apalagi ini COVID. Nggak COVID aja dia nggak keluar, ini COVID. Nggak pernah dia terima tamu, sampai saya pun nggak berani datang. Ya karena maaf lah, maknya ya kalau namanya komorbid, kan penyakit udah macam-macam. Ya terpaksa saya cuma telepon aja. Gitu. Artinya dia sadar sekali satu saat dia nggak ada. Nah ya dia cukup banyak, bukan banyak bicara, tapi kasih tanda, Dul. Dia kan selalu manggil saya, nggak pernah nama lagi, pasti Dul. Tak kalau nggak ada, lo begini ya. Ada omongan seperti itu? Ada lah, gue bilang iya Nyak, udah jangan ngomongin yang itu dulu, dengerin peri, gue bilang. Nah, ya begitulah, orang-orang dulu kan begitu. Sadar kalau wal asri innal insana lafi khusr, waktu itu pasti kita rugi. Itu selalu dia ini, lo harus sampein itu, kita pasti selesai. Nah sebelum selesai apa yang bisa kita lakuin untuk orang yang kita tinggalin, itu selalu. Sama nasihat Mbak Babe Benyamin juga begitu. Ya kan Juni kemarin syutingnya ya, ada firasat nggak sih maksudnya? Aduh, teman-teman semuanya kayak syuting. Sebetulnya bukan firasat ya, wanti-wanti itu. Ini kan pandemi ya. Ya bayangin loh, pandemi loh kita syuting, makanya gini, maaf nih, mungkin jadi agak panjang. Sidul kemarin itu setelah 2 tahun saya batalkan, bukan saya tunda. Sebetulnya saya syuting itu 2 tahun yang lalu.
Tapi saya bilang saya batalkan, bukan saya tunda. Karena apa? Pandemi. Saya nggak berani ambil risiko. Kan waktu itu sempat kita vakum 2 tahun. Saya nggak bilang saya tunda, tapi saya batalin. Sampai maaf karyawan sudah terkontrak, saya bayar semua. Bubar. Kapan bang? Nggak tahu, lihat nanti situasi bagus. Begitu kelihatan bagus aja. Ya kemudian ya ini kembali lagi beliau. Kapan syuting dulu? Kapan syuting dulu? Ditagih terus. Tagih terus. Iyanya. Ya udah, pokoknya kita doain mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Ya, anak-anak yang ditinggalkan semuanya bahagia. Ya karena emaknya ini udah cukup memberikan sesuatu bagi anak dan cucunya. Kita hanya bangga. Saya kenal beliau sejak zaman beliau masih tinggal di Sentiong. Sentiong rumahnya nggak jauh dari pemakaman juga, karena waktu itu saya tinggal di Kemayoran kan. Jadi emang bujak-bujak saya udah kenal banyak tuh zaman saya bocah. Jadi udah tahu lah, udah apa ya, udah sangat hafal. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih teman-teman. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih mau ke tempat lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.